Halo Sobat Belajar, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang komponen peta. Pengertian peta. Peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Peta merupakan representasi permukaan bumi berupa gambar, yang menunjukkan bagaimana sesuatu akan saling terkait oleh jarak, arah, dan ukuran. Unsur dan komponen peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan isi pokok peta yang ditampilkan. Misalnya peta Provinsi Jawa Tengah, berarti peta tersebut menampilkan kondisi wilayah Jawa Tengah, mulai lokasi kota atau kabupaten hingga ruas jalan yang menghubungkan antar kota. Biasanya, judul peta terletak di tengah atas peta. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama. Berikut ini bentuk skala pada peta. Yang pertama adalah skala pecahan atau dapat disebut juga numerik, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk angka perbandingan atau pecahan. Misalnya 1:250.000. Skala ini menunjukkan bahwa setiap 1 cm pada peta sama dengan 250.000 cm atau 2,5 km pada kondisi sebenarnya. Yang kedua adalah skala garis atau dapat disebut juga grafis, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas bilangan atau batang pengukur. Misalnya skala 1:1 juta yang menunjukkan bahwa satuan jarak 1 cm di peta berbanding lurus dengan satuan jarak 10 km sebenarnya. Yang ketiga adalah skala kalimat atau dapat disebut juga skala verbal, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Meski skala kalimat mudah dimengerti, tetapi skala ini kurang biasa digunakan. Skala ini dapat dilihat pada peta-peta buatan Inggris. Yang ketiga adalah garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner yang melintang terhadap sumbu dari barat ke timur. Garis lintang menentukan wilayah iklim di permukaan bumi. Garis lintang terpanjang adalah garis khatulistiwa atau ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian, yakni bagian utara dan bagian selatan. Yang keempat adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Garis bujur berfungsi menentukan perbedaan waktu di berbagai wilayah di permukaan bumi. Selisih waktu pada setiap jarak 15 derajat garis bujur adalah 1 jam. Itulah latar belakang Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Garis bujur yang menjadi patokan adalah garis meridian di Greenwich, Inggris. Yang kelima adalah orientasi. Orientasi peta atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Orientasi peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja sejauh tidak mengganggu ketampakan peta. Yang keenam adalah inset. Inset adalah peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Inset digambar dengan skala yang berbeda dengan skala peta pokok. Yang ketujuh adalah simbol peta. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta. Misalnya menggambarkan lokasi atau jalan. Setidaknya ada 7 simbol pada peta, yakni simbol titik, simbol garis, simbol wilayah, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, dan simbol bola. Yang kedelapan adalah legenda atau keterangan peta. Legenda peta memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar mudah dipahami. Legenda berisi informasi penting yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sebuah peta. Biasanya, legenda ditempatkan pada sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta atau di dalam garis tepi. Penempatan legenda peta hendaknya tidak mengganggu tampilan peta secara keseluruhan. Yang kesembilan adalah warna peta. Dalam peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta. Misalnya pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Semakin gelap warnanya maka semakin rendah dataran tersebut. Sebaliknya, semakin cerah warnanya, maka semakin tinggi dataran tersebut. Kemudian, daratan menggunakan warna hijau kuning merah,
sementara laut menggunakan warna biru. Yang ke-10 adalah lembaga pembuat. Informasi tentang lembaga pembuat harus pada peta. Lembaga pembuat mencakup informasi tentang instansi yang mengeluarkan peta tersebut. Indonesia memiliki berbagai lembaga pembuat peta, antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosutarnel, Direktorat Geologi, dan Jawatan Topografi Angkatan Darat. Yang ke-11 adalah sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sumber peta memberi kepastian bahwa data-data informasi pada peta akurat. Sumber peta biasanya diletakkan di bagian bawah peta. Sementara itu tahun pembuatan dapat membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.